Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita akan menyampaikan pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk periode sampai dengan akhir Mei 2025. Jadi dalam hal ini APBN yang akan kita sampaikan hari ini adalah posisi 5 bulan pertama semenjak Undang-Undang APBN dijalankan 1 Januari 2025. Seperti biasa kita akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Pertama mengenai lingkungan ekonomi baik global maupun nasional yang tentu mempengaruhi banyak sekali bagian-bagian dari APBN kita. Apakah itu dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, dan juga dari sisi pembiayaan. Oleh karena itu, bagian pertama adalah mengenai situasi kondisi global dan nasional, geopolitik yang sayangnya atau unfortunately situasinya tidak membaik dengan terjadinya perang yang sekarang ini sedang berlangsung makin sengit antara Israel dengan Iran. Kemudian bagian kedua nanti akan disusul sesudah menyampaikan postur APBN sampai dengan akhir Mei 2025, akan disusul dengan presentasi mengenai belanja negara, baik belanja pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan belanja bendara umum, serta belanja dari transfer ke daerah. Bagian ketiga adalah bagian penerimaan negara yang nanti untuk belanja negara akan dipresentasikan oleh Pak Suhasil Nazara. Untuk bagian penerimaan negara akan dipresentasikan oleh Pak Anggito Abimanyu. Mengenai penerimaan perpajakan yaitu pajak dan bea cukai serta penerimaan negara bukan pajak. Bagian yang tiga adalah bagian pembiayaan dan baik itu investasi maupun pembiayaan defisit yang akan disampaikan oleh Pak Thomas Jiwandono. Jadi saya akan memulai hari ini dengan melihat perkembangan perekonomian global nasional yang telah mempengaruhi dan dalam hal ini APBN terus bekerja keras di dalam rangka melakukan mitigasi terhadap situasi yang terus bergejolak dan berkembang. Gaji ke-13 bagi ASN pusat dan ASN daerah. Kalau ASN pusat itu berarti PNS, PPPK, TNI, dan Polri. Dan juga ASN daerah dialokasikan 49,4 triliun rupiah dan sudah direalisasikan sampai dengan saat ini sebesar 32,8 triliun rupiah. Kalau kita lihat komponennya untuk gaji ke-13 ASN pusat, jumlah pegawainya 1.997.777 pegawai yang telah disalurkan nominalnya adalah 14,05 triliun rupiah dan ini sudah semuanya disalurkan, artinya progresnya sudah 100%. Untuk pensiun yang juga dibayarkan oleh pemerintah pusat, pensiun ke-13 ada melewati 2 channel yang melewati Taspen dan melewati Asabri. Yang melalui Taspen adalah untuk ASN, PNS, TNI, Polri, untuk ASN dan PNS, jumlah pensiunannya adalah 3.102.078 orang dengan yang sudah disalurkan sebesar 10,25 triliun, artinya sudah 98,1%. Untuk yang melalui Asabri, untuk rekan-rekan di TNI dan Polri, jumlah pensiunannya adalah 474.142 orang dengan nilai nominalnya 1,35 triliun dan progres salurnya juga sudah 95% lebih. Untuk ASN daerah ini dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja daerah APBD dan dari jumlah Pemda yang kita pantau 264 dari 546 Pemda telah menyelesaikan
dengan jumlah pegawai 1.723.710 orang. Nilai nominal salurnya total adalah 7,15 triliun, namun progresnya baru 48,4%. Jadi dengan ini kita berharap bahwa seluruh APBD akan menyelesaikan gaji ke-13 ASN daerahnya pada bulan Juni ini diselesaikan. Teman-teman media semua, berikutnya untuk belanja komponen lain dari belanja kementerian dan lembaga adalah belanja modal dan belanja barang. Ini yang tadi saya katakan ada percepatan belanja modal dan belanja barang di bulan Mei. Belanja modal yang sebelah kiri telah dibelanjakan 55,6 triliun, dan kalau kita lihat komposisinya antara Januari sampai April 4 bulan pertama belanja modal adalah 36,7 triliun, sementara untuk bulan Mei saja belanja modal ini telah terrealisasi 18,9 triliun. Jadi setengah dari 4 bulan yang pertama. Ini adalah tanda bahwa belanja modal mulai bergerak setelah kita juga mengidentifikasi belanja-belanja modal apa saja yang memang perlu dijalankan oleh APBN. Kalau komposisinya, belanja modal ini termasuk peralatan dan mesin 47,8 triliun, jalan, irigasi, jaringan 8,6 triliun, dan juga pembangunan gedung dan bangunan 2,9 triliun. Untuk belanja barang yang sebelah kanan telah dibelanjakan sampai dengan akhir Mei ini sebesar 97,4 triliun. Nah, kalau kita lihat komposisinya Januari sampai Januari sampai April telah dibelanjakan 71,4 triliun. Dan bulan Mei saja kira-kira belanjanya adalah 26 triliun rupiah. Jadi belanja barang juga terjadi percepatan di bulan Mei ini. Untuk apa saja belanja barang yang kita percepat ini termasuk untuk layanan dari kementerian dan lembaga kepada masyarakat 50,6 triliun, termasuk di dalamnya ada BOS untuk bantuan operasional sekolah 4,1 triliun untuk 89.000 sekolah, operasional KL 27,9 triliun, pengamanan keamanan, konektivitas, distribusi bantuan, dan berbagai macam. Belanja barang yang lain yang juga besar adalah layanan masyarakat melalui badan-badan layanan umum atau BLU kita, termasuk di dalamnya untuk subsidi biodiesel 15,8 triliun, sehingga biodiesel bisa mendapatkan harga yang bersubsidi. Pelayanan kesehatan masyarakat 7,5 triliun, LPDP juga terus aktif membiayai para generasi muda kita menuntut ilmu yang lebih tinggi 2,2 triliun untuk 10.500 mahasiswa. Ada komponen pemeliharaan aset negara 9,4 triliun, dan juga ada satu komponen namanya adalah belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Ini ingin saya terangkan sedikit di slide yang berikut. Jadi teman-teman media, di dalam belanja barang yang ada di dalam APBN, APBN itu mengalokasikan satu akun yang disebut dengan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Jadi dari awal dia dianggarkan, tujuannya memang adalah untuk membangun BMN atau barang milik negara, aset atau infrastruktur yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau kepada pemerintah daerah. Nah, supaya dia bisa diserahkan, maka secara tata kelola dia harus dikategorikan BMN ini dalam BMN sebagai persediaan. Berapa jumlah BMN dalam persediaan dan total persediaan dan yang diserahkan, ini yang di grafik di atas. Tahun 2024 ini total BMN dengan status persediaan adalah 205 triliun, dan di tahun 2024 tahun lalu kita telah menyerahkan 113 triliun rupiah nilai barang milik negara kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Apa saja yang diserahkan itu? Ini ada di sebelah kanan. 113 triliun itu ada yang berupa jalan, irigasi, jaringan. Kalau teman-teman media ingat, beberapa tahun lalu kita memiliki Inpres jalan daerah, karena Inpres jalan daerah itu adalah membangun jalan daerah, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maka ketika dia selesai maka diserahkan kepada Pemda untuk terus digunakan dan dirawat.
Jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada Pemda itu nilainya tahun lalu adalah 59,5 triliun. Tanah dan bangunan 19,3 triliun dan berbagai macam kategori barang milik BMN yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemda ada di sebelah kanan. Totalnya adalah 113 triliun di tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini nanti akan ada dan kami akan mulai menyampaikan juga kepada media di waktu-waktu yang akan datang secara reguler.